Satu emas itu diraih oleh Yudama Henry dari Kabupaten Bengkalis, perguruan Elang Satria Indonesia, dia mendapatkan emas. Kemudian ada kelas C Putra, Redo Kurniawan, dia dari Rokan Hulu, perguruannya Singkai. Dan yang terakhir ada Sudi Wiradinata, dia dari Kampar, yang mendapat perak. Kalau sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jepri Tanjung. Kali ini saya berada di penginapan PON Riau untuk pencak silat. Dan sekarang bersama Coach Almat. Halo Coach, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Jack. Oke, kita akan berbincang-bincang sedikit tentang persiapan PON Riau khususnya pencak silat. Oke Coach, gimana persiapan untuk PON kali ini? Alhamdulillah ya, pencak silat PON Riau ini yang ada di Prawakili beberapa adik-adik ini sudah persiapan untuk bertanding ya. Apalagi kita sekitar 2 minggu lagi akan berlaga di Papua. Kesiapan adik ini sudah in dan siap merebut medali di Papua besok. Perkiraan Coach Almat itu udah berapa persen persiapan untuk ke PON besok? Kalau ditanya persiapan, kita siap 100% ya. Bertanding kapanpun adik-adik insya Allah siap 100%. Dan kita siap berjuang di Jayapura, Kabupaten Jayapura, siap meraih medali. Kalau ditanya kesiapan itu, saya sebagai pelatih sanggup mengiyakan bahwasanya adik-adik siap 100% untuk bertanding. Berapa orang sih Coach yang akan Coach bawa ke PON Papua kali ini? Kita ada 3 orang ya, 3 orang ini atas babak kualifikasi di Prapon ya. Di Prapon itu kita ada mengirim beberapa kelas, tapi yang lolos hanya 3 orang dan itu 1 emas 2 perak. 1 emas itu diraih oleh Yudama Henry dari Kabupaten Bengkalis, perguruan Elang Satria Indonesia, dia mendapatkan emas. Kemudian ada kelas C Putra, Redo Kurniawan, dia dari Rokan Hulu, perguruannya Singkai. Terakhir ada Sudi Wiradinata, dia dari Kampar, yang mendapat perak. Kalau adik-adik ini alhamdulillah siap berjuang, dalam artiannya segala mulai dari fisik, mental, apapun sudah siap. Sekarang intinya minta doa dari masyarakat Riau, khususnya insan pencak silat, agar adik-adik ini mendapat hasil yang maksimal. Apalagi ini kita ada berkaca di PON 2016 di Jabar, ada Yudama Henry ya. Yudama Henry itu meraih perunggu. Semoga tahun ini dia bisa final dan mendapatkan emas. Dan ada Redo Kurniawan, ini PON pertamanya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ada juga kita Sudi Wiradinata. Sudi Wiradinata ini tidak bisa juga dibilang orang baru di PON, tapi dia udah orang yang sering melalang buana lah di nasional. Udah punya jam terbang lah. Udah punya jam terbang. Oke Coach, persiapan untuk PON ini apakah ada uji coba atau training dengan guru lain atau kontingen lain? Sebenarnya KONI tidak ada uji coba ya, Bang Jeb ya. Dia KONI itu sebenarnya udah menghentikan uji coba karena saya sendiri berkaca di 2016. Ketika kita tidak ada yang uji coba itu perkembangan atlet itu tidak berkembang, sehingga dia kalau misalnya sparring dia sama dia itu kadang jarang mengeluarkan kemampuannya. Jadi saya sendiri, tim pelatih dan juga komunikasi sama Bimpres Pengprov mengadakan kemarin uji coba di Al-Kausar. Intinya uji coba ini bukan untuk mencari menang atau kalah, tapi adik-adik itu bisa mengeluarkan kemampuannya. Itulah uji coba pertama kami, semoga adik-adik ini bisa mengeluarkan kemampuan maksimal di PON Kabupaten Jayapura. Apakah ada agenda selanjutnya untuk melakukan uji coba atau tidak? Karena kan ini menyangkut waktu juga, sudah semakin dekat. Persiapan pun harus sesuai matang ya, semaksimal mungkin. Apakah ada
target untuk kedepannya untuk uji coba lagi atau kita fokus untuk persiapkan atletnya ya coach? Sebenarnya kita bakal ada uji tanding terakhir ya, uji tanding atau uji coba terakhir, tapi melihat kondisi besok ya. Kalau misalnya dikira masih bisa untuk uji coba, dilakukan uji coba, tapi kalau misalnya lihat sikonnya udah waktu semakin dekat, tergantung besok. Kalau misalnya ada beberapa yang memang harus diuji coba, ya kita uji coba. Terima kasih coach atas penjelasannya yang memberikan kesempatan untuk saya mewawancarai coach. Ya. Apakah bisa kita gabungkan atlet kita coach? Oh boleh. Oke guys, kali ini kita coba panggil atlet PON Riau pencak silat dengan cara Oke, akhirnya jumpa ya para sang juara ya. Coba amin. Halo, amin. Kali ini kita coba dulu kenal yang raja baru ya. Ada yang lama juga yang udah pengalaman di PON dan udah juga terbang berkali-kali ke luar negeri ya. Terbang aja untung bisa turun ya. Kalau nggak bisa turun nanti angkot ya. Ya. Untung nggak keinget waktu naik angkot ya kan. Bang kiri. Lompat. Oke, langsung aja kita kenalan satu-satu. Dari senior kah? Junior kah? Bebas. Atau dari yang paling muda? Dari yang paling kanan lah. Oke, langsung aja kita pesan dulu. Om Bimpa. Om Bimpa, oke. Oh, Om Bimpa. Oke, menang satu ya. Gambreng. Oke, Rido. Langsung kita coba berkenalan dengan salah satu ya, anak muda bertalenta. Amin. Insya Allah calon juara. Jomblo. Oke, jomblo ya? Iyalah. Langsung aja. Yuk, Bang. Dari Dukun Yaman. Oke, Rido, langsung kenalkan dari dasarnya pengalaman singkat silatnya gimana? Oke. Pengalaman pertama masuk silat itu kelas SMP semester 2, kelas 1. Itu mulai tertarik dengan silat. Ya, awalnya seni gitu, karena kan berat badan kecil, kemarin cuma 32. Terus di sini gagal, nggak pernah juara. Seni itu menari kah atau apa? Karena Sini tunggal. oh tunggal ya, silat juga ya. Ada Masih ya. juga. Terus adalah peluang masuk ke laga gitu, pelatih nyuruh. Ya udah, ikuti aja walaupun latihan berat kan dari sini kan. Latihan laganya kan bertarung kan, karena sebelumnya biasa sini kan nggak ada tuh bentuk-benturan. Pindah ke laga juga terkejut juga awalnya gitu, sempat sakit-sakit juga badan, orang tua juga kan nggak ada juga karena sakit badan. Harapannya atau keinginannya untuk PON ini kan kali pertama nih di PON ya. Jangan sampai menyia-nyiakan lah ibaratnya. Harapannya atau persiapannya ada bagaimana? Kalau harapan pasti pengen lah dapat medali, apapun medalinya wajib, bukan wajib sih, berharap Berjuang ya. berjuang lah, kalau pertama kali kan usaha juga, walaupun hasilnya tetap gimana ya gak apa-apa, masih coba ke depannya lagi. Langsung aja kita ke sebelah kiri tuh ini. Oke, usit dulu, usit biar adil. Oke, kita usit. Oke, langsung aja sepertinya. Oke. Oke, selamat. Oke. Oke. Terima kasih nih di kesempatan untuk diwawancara ini oleh apa? Di Tanjung. Sama-sama. Gimana persiapannya untuk PON ini? Oh, sebelum itu kita minta kenalan dulu dong. Gak semua orang juga belum kenal, tapi ini jam terbangnya udah yang keliling-keliling deh, ya kan? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama Sudi Wiradinata, keguruan SMI Satria Muda Indonesia. Untuk pengalaman di pencak silat ya alhamdulillah lah. Awal ikut silatnya tahun 2010 waktu sekolah di SMK Taruna. Pertama karir turun di pencak silat tuh di Pokda 2010. Alhamdulillah sampai dari tingkat kota sampai internasional. Alhamdulillah.
mungkin kesempatan untuk di PON ini pertama kali turun kan, karena dulu pernah gagal di 2014 waktu di Babel karena nggak lolos di kontes PON ya. Mudah-mudahan di 2020 ini 2021 di Papua bisa menghasilkan emas lah. Amin. Ini Persiapannya untuk PON ini udah berapa persen? Kalau untuk persiapan udah 99% lah, tapi 100% nya di waktu saya udah di waktu mau laganya waktu basket. Ya mohon doanya aja untuk masyarakat Riau ya, dukungannya, doanya ya. Oke, untuk seniornya juga itu doa dari apalah, semua dari masyarakat ya. Tinggal satu orang lagi, ini salah satu orang anak muda juga yang bertalenta, berbakat juga. Dulunya sempat juara 3 ya. Oke, langsung aja kita ke Yuda. Silakan. Terima kasih, silakan, Yuda. Bang Jeb. Perkenalkan, nama saya Yuda Mahendri. Saya berasal dari perguruan Elang Kesatria Indonesia. Saya mengikuti pencaksilat dari umur 5 tahun. Terobsesi dari orang tua saya sendiri. Awal saya ikut silat dulu dari seni yaitu mengikuti Pordini, Porseni, baru O2SN. Tapi saya di situ nggak pernah dapat rezeki sampai ke nasional, hanya mentok di juara 2 aja di Riau ini kan. Lalu lanjut kelas 1 SMP, saya ikut Popda 2010, saya dapat juara 2. Lalu di tahun 2012 alhamdulillah mendapat juara 1 ya kan, medali emas. Mulai dari situlah terus berlanjut saja. Oke, gimana persiapan untuk PON ini? Udah berapa persen persiapan? Kalau persiapan tentu kita udah siap kan. Kalau berapa persennya ya seperti senior bilang tadi, Mas Sudi udah 99% kita kan. Ya mudah-mudahan aja kita sudah berusaha, untuk hasil nanti udah ada yang menentukan kan. Yang penting kita berusaha yang terbaik aja. Itu kan. Oke, ada sedikit pertanyaan atau apa yang biar kita nggak tegang? Udah pada ngantuk nih kayaknya. Ini udah masih jam 10 sih. Iya. 10. Oke, pertanyaan yang apa ya? Yang agak lari dikit. Iya. Gimana, siapa sih antara bertiga nih yang paling ngeselin? Kalau ngeselin. Yang paling ngeselin yang Kalau paling bertiga ini kami selama di sini Iya kan. ya tiap orang kan karakternya Iya, beda-beda, iya. sifatnya beda-beda juga. Kalau yang ngeselin itu dalam sifatnya kayak seperti apa aja. yang bikin ngakak, itu yang bikin kocak Kalau ya. misalnya membuat Iya. yang orangnya diam-diam tapi agak migit itu Ah. reda. Kalau Yuda orangnya ngomong itu apa aja, ngomong Iya. lepas. Iya, aja. lepas aja, yang penting. Kalau saya sendiri pribadi, kalau saya ngomongnya lepas otak, lepas aja dia gitu kan. Yang penting Kalau dia dia- karakternya orangnya diam, Iya. diam tapi kadang-kadang meletus dia. Kayak apa lah, singa atau harimau ya. Yang dia bahaya. Menerkam gitu. Terlalu berbeda. Iya sih benar. Oke, apa sih keluh kesahnya saat selama karantina ini? Keluh kesahnya. Selama kami di Paling sini dulu, kan? perlu kesannya ya sama-sama lah kami rasakan. Kalau Iya. masalah capek, semua capek. Iya. Mungkin untuk adik kita Yuda nih lagi nurunin berat badan kan, mungkin emosinya mungkin harus dijaga Iya. juga ya kan. Harus tanggung jawab dengan berat badannya. Mungkin sama coach juga udah dikasih program latihan juga, kami kadang juga yang mendongkol tuh pasti kan. Iya. Namanya juga kita punya rasa capek, kesal Iya. juga kan gitu, mungkin gitu. Terutama karena saya sebagai apa juga pesilat, saya udah nikah kan, yang ini masih Iya. jomblo nih. Jadi beban pikiran untuk meninggalkan istri. Iya. Nah, kalau mungkin orang tua mungkin kalau kangen kami hanya bisa cuma nanti Oh, video call iya. itu aja sih. Tapi itulah perjuangan kami kan, untuk Nama membawa Riau, ya. nama Riau, nama perguruan kita ya kan. Tentunya juga ingin membuat keluarga bangga ya kan. Iya kan. Itu Ya, tadi. ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Dari mana sih orang ini? Berasal perguruan apa?
Jadi kita jangan sampai lupakan sejarah. Walaupun kita sekarang tim Riau, Iya. kita selalu ingat dari dasar kita. Oke, langsung aja coba kembali kita pertanyakan. Langsung aja kita pertanyakan dengan senior dulu. Berasal dari perguruan apa? Silakan. Oke, kalau perguruan saya dari SMI Satria Muda Indonesia. Pertama kali ikut silat di Pekanbaru di SMK Taruna. Nah, kalau asalnya dari Kampar aslinya. Terus sementara untuk Poprov 2022 nanti untuk mewakili Kampar tetap. Kampar Jaya. Kampar ini Promosi guys. Kampar. Silakan yang tengah. Oke, kalau saya dari perguruan PS Inkai, cabang yang di Rawang Siak. Terima kasih. PS Singkai PS itu apa masih panjangnya karena orang nggak banyak tahu ya. PS itu apa gitu. PS Singkai. Ya. Artinya PS Inkai itu kepanjangan gitu ya. PS-nya itu Perisai Sakti. Oh, bahkan kadang orang PS itu kan pencak silat ya. Ya kan, pencak silat. Oh, rupanya Persatuan silat. nah, persatuan silat. Rupanya ternyata PS Singkai ini artinya Perisai Sakti. Perisai Sakti, Nah, terus S-nya Sitarala, Sitarala, I-nya Indua. 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 Terus N-nya I-nya di Induk kan. Iya. Sitarala Induk, Kumango, Kumangu. baru Ayah. Ayah. Oh, itu tadi ya Minang lah, guys. bahasa Minang. PS Singkai artinya guys. Bagi yang nggak tahu, jadi tahu kita kan. Oke, langsung. Kalau saya Ida Mendri, berasal dari perguruan Langkah Satria Indonesia. Itu aja. Baru baik dia tahu. Perguruan Batara Indonesia ya. Iya. Berarti satu perguruan kita. Iya. Satu beda perguruan tapi tetap satu. Iya. Satu. Satu ya kita sama-sama. Riau. Iya. Riau nih bos. Isi Riau. Jaya. Isi Riau. Jaya. Oke. Pon Papua. Juara. Juara berapa? Juara Satu. Oke. Orang bisa. Oke. Mana tahu ini udah segmennya ya untuk pon besok. Langsung kita coba. Bilang aja. Siapa kita? Siapa kita kami bilang orang bisa juara satu. Oke. Pon Papua siapa kita? Orang bisa juara satu. Oke. Keren ya guys. Itu tadi iya untuk mempersemangat ya bagi hati yang udah lelah latihan ya, udah capek, bagi yang diet tahan makan, yang under bisa makan enak tapi nggak selera makan karena capek ya. Jadi terbalas itu ya, banyak rasa yang dirasakan oleh mereka, banyak juga perjuangan yang dikorbankan. Untuk juara itu bukan mudah. Untuk juara itu harus, ya tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. Hari ini kita bisa, belum tentu besok bisa. Iya. Karena semuanya berputar, ada roda. Jadi semangat terus untuk tim Riau, isi Riau. Kami semua mendukung penuh ya, dengan doa juga, dengan support lainnya tetap kami dukung. Terima kasih juga untuk Riau yang udah support penuh ya untuk atlet kita. Itu saja jumpa kali ini dengan atlet Riau. Kita berharap semoga bisa juara. Amin. Juara 3 orang dapat medali ketiga-tiganya. Amin. Kita serahkan ke coach Almat. Semoga mempermudah nanti atlet-atlet biar tidak bingung di lapangan ketika bertanding. Siap. Oke. Sampai jumpa di Bisa. podcast selanjutnya. Thank you. Dadah. Jangan lupa subscribe and share. Siapa? Zefri Tanjung. Zefri Tanjung. Tanjung dong. Oke guys, thank you.